Ya, pemirsa, ada sebuah informasi yang saya dapatkan bahwa kenyataannya ternyata berdasarkan informasi dari Komnas Perempuan bahwa tiap 2 jam ada sekitar 3 orang perempuan mengalami pelecehan seksual. Ini tentu menjadi sebuah angka yang cukup mengejutkan begitu ya ketika saya juga mendapatkan informasi seperti ini. Kita akan bahas ini pemirsa karena ini juga akan menjadi sebuah kasus yang serius, cerita yang serius begitu ya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebelum itu kita akan memberikan terlebih dahulu kepada Anda, ini ada salah satu berita yang masuk dalam kategori berita terwaduh yang sudah dipilih oleh 6 panelis kita pada malam hari ini. Bang Ege? Iya, para panelis kita seperti biasa, terima kasih teman-teman. Ada Turnomo dari Undip, kemudian Safruddin Pohan dari USU, Hasrullah dari Unhas, Eni Mariani dari Unpad, Sukowidodo dari Unair, dan Ngurah Putra dari UGM. Terima kasih sudah memilih ini ya, sebagai berita terwaduh, sebagai bukti keprihatinannya mereka ya. Iya, betul sekali. Dan kalau melihat judulnya saja, pantas kalau kita bicara ini masuk dalam kategori terwaduh. Komnas Perempuan adukan peningkatan kekerasan kepada Jokowi. Waduh, gitu kan judulnya? Karena masuk dalam kategori terwaduh. Betul. Iya. Langsung aja. Baik, saya akan langsung perkenalkan terlebih dahulu. Ini narasumber kita yang baru saja bergabung bersama kita dari Komnas Perempuan. Selamat malam, Mbak Mariana Amiruddin. Ya. Selamat malam. Ya, yang punya data detail malam hari ini yang akan dibagi kepada kita malam hari ini begitu ya terkait dengan kekerasan kepada perempuan. Kemudian di sana sudah ada Mbak Aida Saskia. Selamat malam. Selamat malam. Pak Asep, ya baik-baik ya Pak ya. Kenal kan Pak dengan Mbak Ida ya? Ya, jadi deg-degan gini harus itikaf. Itikaf di bawah. Habis ini masih bisa. Oh, siap, saya udah batal puasa 60 hari. Habis ini, habis ini. Ini kita sudah buka puasa Pak. Habis ini masih ada waktunya. Ya. Oke, Mbak Mariana, juga ada data menyebutkan kalau tadi hitungan dari Rizka adalah per 2 jam itu ada 3 orang ya. Itu mengatakan juga data lain juga dalam satu hari 35 orang. Benar nggak Mbak? Yang dikeluarkan kekerasan dalam rumah tangga 35 orang gitu ya. Boleh kasih kita data komprehensif perkembangan Mutakhir. Sebenarnya kita lebih ke kategori, jadi banyak jenis kekerasan terhadap perempuan dan paling banyak itu di tahun 2014 terakhir adalah kekerasan dalam ranah pribadi, yaitu Pribadi dalam rumah maksudnya? tangga, terhadap istri dan dalam pacaran. Oke. Dan itu diantaranya adalah kekerasan seksual atau perkosaan, marital rape, perkosaan di dalam perkawinan dan juga dalam hubungan pacaran. Iya. Itu paling banyak sekitar 60% dan 40%. Dua pengaduan itu yang paling banyak. Jadi sekarang dunia pribadi perempuan itu sudah mulai berani diadukan ke ranah publik. Nah itu yang menjadi fenomena menurut kami bahwa katanya rumah itu aman, ternyata enggak. Orang terdekat pola ya? Terdekat. Beberapa waktu yang lalu kita ribut dengan kekerasan terhadap anak. Justru di dalam rumah-rumah yang tertutup juga. Sekarang fakta selanjutnya adalah terhadap perempuan. Angka-angka yang disebutkan oleh Iwel dan Rizka tadi kira-kira seperti itu ya? Iya. Langsung saya buat kategori karena kalau saya bilang kekerasan secara umum pasti orang biasa aja. Tapi Jadi kalau kekerasan saya bilang dalam rumah di tangga dan juga hubungan kekerasan pribadi. seksual. Kira-kira Saya gitu. sih pacaran sama Utamanya laki-laki, saya baik yang mengalami sudah menikah dan kemudian juga ketika sedang berpacaran. hubungan pribadi. Angka yang tadi Anda sampaikan ini angka tertinggi di tahun 2014 ya. Kemudian di tahun 2015 sendiri sampai dengan pertengahan tahun ini sudah kelihatan Masih sama. masih sama. Didominasi oleh ranah pribadi. Jadi ranah yang biasanya memang jarang dilihat orang dan orang akan mengatakan itu kan urusan kalian gitu. Ternyata itu semua kejahatan juga. Apakah dengan itu berarti ranah yang tidak terlihat lebih berbahaya lagi sebetulnya, atau justru terbalik? Ranah yang tidak terlihat itu angkanya tidak terlalu menonjol, bahkan di ranah yang pribadi atau yang tertutup itu menjadi lebih tinggi? Karena dia tertutup maka dia susah untuk dipantau dan ditindak gitu. Karena itu kita harus membongkar tabu bahwa rumah itu bukan hal yang tidak ada apa-apa. Rumah itu justru banyak masalah gitu. Baik. Ada Mbak Aida di sini. Mbak Aida mungkin bisa berbagi ya pengalaman ataupun punya cerita nggak terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, mungkin pernah mengalami ataupun... Maaf, kita bukan bermaksud untuk membuka luka lama betul. begitu ya, tapi mungkin bisa berbagi kepada semua perempuan atau semua wanita yang ada di Indonesia, apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan begitu, kita sebagai perempuan. Iya betul, tadi aku simak omongannya Mbak tadi bahwa memang di dalam rumah itu tidak
tidak menutup kemungkinan justru sumber masalah itu ada di dalam rumah. Bukan itu berarti sendiri. sebagai tempat yang paling Bukan- aman ya? Bukan yang tempat paling aman, karena memang ada beberapa hal masalah rumah tangga atau mungkin kekerasan anak ataupun kekerasan suami terhadap istri atau sebaliknya itu juga terdapat di dalam rumah kita sendiri itu, dan memang terkadang orang luar itu agak sedikit takut untuk ikut campur ke dalam masalah orang yang sudah berumah Internal tangga, ya? padahal sebetulnya ini juga sama bentuknya kekerasan juga gitu loh. Sama seperti halnya yang pernah aku alamin juga, orang luar atau tetangga aku juga nggak bisa ikut campur karena oh ini rumah tangganya nggak bisa ikut campur, padahal kalau sudah terjadi kekerasan sampai bonyok-bonyok juga kan tetap saja gitu loh, itu kerana hukum juga lah Kejahatan larinya. juga Iya. gitu ya. Sampai bonyok-bonyok begitu. Kasihan. Enggak ya. Jangan sampai detail Mas ini- Noel. Dengan hati. Iya, makanya. Tapi penting mungkin ya untuk sebagai gambarannya Iya, seperti betul. apa waktu Jadi itu dan kalau- cara mengatasinya kan, karena Iya, orang iya. luar justru takut dianggap intervensi. misalnya. Iya, gitu loh. Cuman kalau menurut aku saran untuk orang luarnya, mungkin tetangganya atau mungkin misalnya lingkungan sekitarnya, kalau memang tahu ada tetangganya atau rumah sebelahnya yang memang ada bermasalah dengan rumah tangganya, lebih baik ya dibantulah gitu loh. Pada supaya waktu itu tetangga-tetangga sudah mendengar juga ada teriakan-teriakan atau mungkin, cuman pukulan-pukulan mungkin gitu ya. mereka ini bukan hak saya untuk ikut Saya campur. melanjutkan Iwel yang bonyok-bonyok tadi loh. Saya menggunakan bahasa yang sedikit lebih halus bahwa terjadi adegan itu lalu tetangga-tetangga ikut mendengar. Gitu. Mungkin ya ada yang Ada yang tahu dilakukan. tapi Apa yang Anda tidak. lakukan pada saat itu ketika mungkin tetangga tidak berani untuk membantu begitu? Apa yang bisa Anda lakukan pertama kali? Lebih ke mencoba untuk tenang, mengalihkan situasi supaya si pasangan itu mereda emosinya. Setelah itu baru saya lapor Lapor kepada ke? pihak polisi? ke pihak berwajib. Oh, pihak Oke, berwajib. ha. Jadi waktu itu mungkin juga Mbak Aida juga nggak berharap tetangganya membantu kali ya, karena itu terjadi dalam rumah tangga, atau memang berharap ada tetangga inisiatif datang, ada apa? Rame-rame. kebetulan- Ada nggak yang begitu datang? Kebetulan sih kalau tempat aku sendiri, jadi kebetulan rumahku 3 lantai, jadi memang itu aku kos-koskan juga. Oh. Jadi memang banyak Banyak yang dengar yang berarti? tahu banyak juga yang ya. dengar, cuman mereka tidak berani karena bukan ruang Nah, lingkup menjadi mereka. menarik sekarang itu, berapa lama terjadi kekerasan di dalam rumah tangga itu, dan berapa lama yang ada di sekitar situ, yang kos dan segala macam, Iya. menahan diri untuk tidak ikut. Mau ke Mbak Ratna, jadi bisa jadi Mbak Sebentar, tetangga-tetangganya. yang tema kedua ini sebagai aktivis perempuan kan? Iya, betul. Bukan aktivis anti korupsi ya? Mbak, ini Kita Mbak, ganti maksudnya lagi gini, Mbak. nih title-nya. Bisa jadi tetangganya tahu kemudian maklumin, biasa. Oh, lagi ribut lagi. Oh, biasa. Atau mungkin ada Nah, ketakutan dari tetangga terdekat ini untuk bisa membantu begitu, karena itu tadi ini masalah rumah tangga sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah rumah tangga. Kalau udah kekerasan itu masalah kekerasan. Kekerasan. Itu masalah kejahatan penegakan begitu? hukum. Jadi kalau ada kekerasan yang berlebihan pada seseorang yang harus dilaporkan, itu pendidikan yang harus diberikan oleh RT, RW, ibu-ibu kepada anak-anak. Ini harus secara budaya ditularkan. Kita jangan berharap institusi ini kan sebenarnya ini masif banget. Saya tahun menyentuh persoalan perempuan waktu Marsina. Itu kekerasan, dibunuh, ditembak kemaluannya, ya, rahimnya hancur. Dan itu yang terjadi. Dan sejak itu konsentrasi saya adalah bagaimana perundang-undangan, karena tetap harus melalui sistem. Pada tahun 95 atau 96 ada pembahasan undang-undang itu di DPR. Dan saya orang yang frustrasi karena undang-undang pemerkosaan itu fokus pada kemauan laki-laki, sangat laki-laki gitu. Nggak ada suara perempuan di situ. Ini persis, Dan sejak itu saya memutuskan, sekarang nih perkembangan kita sudah banyak aktivis perempuan yang bergerak. Di era itu masih sangat sedikit. Jadi kalaupun saya sekarang meninggalkan bagian yang itu, aku bagian yang lebih tingginya, bukan tinggi dalam pengertian yang lain ya, tapi dalam yang belum tentu semua orang bisa menyentuh ke situ. Saya percaya teman-teman perempuan yang sekarang itu sudah cukup banyak berbuat. Tetapi yang harus dilakukan juga, ini jangan berharap pada aktivis. Berharaplah pada kita semua, tetangga, anak laki-laki kita didik dulu untuk menghormati saudara perempuannya. Kalau kita udah didik dia menghormati saudara perempuannya, dari situ dia mulai mengerti kenapa harus dihormati perempuan. Ibunya adalah perempuan. Menghormati itu dikasih contoh-contoh yang paling mencolok di depan Ini matanya. menarik Rizka, tadi ya teman-teman kita, Turnomo misalnya dari Undip mengatakan bahasa kita
itu bahasa undang-undang kita itu membisukan bahasa perempuan gitu ya. Dan mungkin dalam konteks politik kita begitu, Bu Siti. Boleh Maksudnya saya- undang-undang yang boleh terjadi. Sebentar. Dilanjutkan terlebih dahulu. Iya, Retno selesaikan dulu. Ya, enggak, jangan langsung dibawa ke politik dulu ya. Iya, iya. Ini urusan kami, urusan kami kaum perempuan ya. Kami juga harus terlibat. Harus terlibat. Ya, Maaf, nanti urusan kami baru kita perempuan. kemas dalam konteks politik Iya, lalu kita iya. serahkan ke panggung, oke? Iya. Sebenarnya yang aku sangat risaukan adalah bahwa masifnya ini terus naik, ya, Iya, naik iya. ya Mbak ya. Jadi kalau aku boleh berasumsi dan asumsi aku ini mudah-mudahan tidak benar tapi benar, udah pasti benar. Ini kayak rekaman tadi dong ya, tidak benar tapi benar. Tidak benar tapi benar. Enggak. Kalau ini dari pengalaman saya sebenarnya concernnya sebagai aktivis itu lebih kepada mereka-mereka yang tersudut ya. Ya. Jadi nggak ada politik itu adalah dampak karena menurut saya kebijakan politik lah yang harusnya membantu. Oke. Kalau concern saya adalah Iya, baik. perempuan terutama dan yang tersudut. Dan yang paling tersudut sekarang mari kita lihat dengan cara berpikir yang lain. Kekerasan di dalam rumah terjadi pada kamu. Ini kasuistik ya. Dan dengan ribuan ini kasuistik itu beragam. Tetapi saya hampir yakin maraknya itu semakin tinggi karena kita juga semakin miskin. Sudah 5 tahun terakhir setiap kali saya diminta untuk Hari Perempuan berpidato, selalu yang saya bicarakan, negara harus berhenti memiskinkan rakyat. Karena yang korban pertama dari kemiskinan adalah perempuan. Perempuanlah yang nangis ketika dia tidak bisa memberikan uang jajan pada anaknya. Perempuanlah yang puntang-panting ketika besok kompornya belum tentu bisa menyala. Udah boleh disela ya di Ya situ itu kekerasan. Justru, nah, saya ingin mengatakan ya, dialog seperti ini lama-lama akhirnya larinya ke politik. Seakan-akan pemerintahan yang sekarang itu tidak mampu memperbaiki keadaan. Kita jangan lari sampai ke situ kan? Iya, Oh bukan, sebenarnya kekerasan itu terus kok. Jadi artinya Kekerasan di era sejalan dengan Enggak, kemiskinan. di era SBY juga ada. Dari Iya. dulu sampai Di era dengan Mega sekarang ini juga pun ada. Justru itu. Jadi Betul. saya cuma mengingatkan karena agak bertubi-tubi belakangan Iya. ini membuat kebijakan-kebijakan yang memiskinkan. Please, korbannya Itu. adalah Boleh. perempuan. Nah, Bu Siti kebijakan. juga sebelum kita nanti pengaduannya melalui Pak Asep ya. Ada dua hal ya menurut saya. Jadi mestinya memang kita berharap bukan hanya kepada pemerintah eksekutif, tapi legislatif. Di legislatif itu kan Tuh, ada berapa itu. perempuan di sana. Iya. Iya. Ada sekitar 100 mungkin. Emang ya. ada legislatif? 100. Ada DPR. Harus Ada, Bu. Negara memberikan Harus dana ada. itu. Memaksa dengan kuota. Enggak, padahal. aku nih orang yang termasuk sempat nih tahun lalu tuh Lebaran Haji Mbak, aku kumpulin teman-temanku di MKRI, kita salaman perjuangan sudah selesai, sudah ada oposisi. Ya lama-lama lemas. Silakan. Ini saya bertanya Iya, Mbak. masih ada Oke, nggak? silakan dulu. Tadi ada 2 poin. Yang Mbak, membisukan Farhana. di legislasi. Iya, Ya. iya, Jadi silakan, Mbak. menurut saya bagaimanapun juga ada sejumlah perempuan di sana. Kita mintakan melalui undang-undang ada keberpihakan dari anggota dewan ya. Perempuan kan ada juga yang namanya forum perempuan di parlemen. Nah, kita mintakan ada keberpihakan terhadap undang-undang. Jadi ada gender mainstreaming melalui undang-undang. Hampir semua undang-undang itu bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Yang kedua, memang secara budaya gitu ya. Bahkan ada pendekatan sejak dari rumah, bukan hanya khususnya mungkin di kita tidak, tapi kalau kita turun sampai ke bawah, rumah-rumah tangga itu masih mendiskriminasi perempuan. Ya udah kamu perempuan tidak usah sekolah, ini untuk kakakmu laki-laki. Jadi selalu kalau perempuan itu yang jaga di rumah. Itu Iya. masih ada seperti itu, gitu ya. Jadi Plural menurut budaya, saya ya. secara di rumah sudah ada katakan apa ya, tidak diutamakan. Lalu di budaya di luar seperti itu juga. Masuk Ya. ke bagian pengaduan sekarang. Iya. Iya. Pak Asep? Ya, tadi bicara korban, Ya. data, penegakan hukum, legislasi. Pembuatan undang-undang. Ketika jalan tanah hukum positif, memang fatal. Jadi Undang-Undang KDRT 23/2004 tuh di awal aja udah salah. Kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan banyak korbannya wanita. Tapi di sana mencakup karena itu termasuk suami, istri, anak, pembantu dan semuanya. Itu juga ada kesalahan dari mulai awal. Padahal juga tidak menafikan bahwa ada juga laki-laki korban wanita. Ya. Ada Iya, teman iya. kecil mungkin. Iya, ya. iya. Itu satu. Jadi kesalahan tadi yang Mbak Ratna bilang bahwa kesalahan legislasi membuat undang-undang. Lebih fatal lagi ketika ada korban melakukan itu tadi yang kembali seperti awal. Itu bukan Laporan. tindak pidana biasa tapi harus delik aduan. Itu kesal di pasal 4 dan seterusnya itu bakal lebih parah lagi. Kalau suami ngerjain itu hukumnya ringan.
atau malah bisa denda. Itu kan fatal ketika ada korban sama dengan penganiayaan di KUHP, ketika ada siapapun, tidak hanya melihat gender wanita atau laki-laki, ketika dia dianiaya, ketika dia luka bahkan sampai meninggal, hukumannya harus berat. Tapi di undang-undang KDRT yang kata Barata tadi pembicaranya nggak benar, fatal hukum delik pidananya. Kayak nggak ngerti hukum pidana. Yaitu yang nggak tahu tadi legislasi tadi yang kata Barata nggak ada. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi ada pembiaran itu bukan dari pemerintah. Mestinya fungsi pengawasan itu jalan. Jadi kalau legislasinya sudah cukup, katakan ada payung hukum, tapi kan pelaksanaannya itu. Oleh karena itu pengawasan mestinya kan teriak. Tiap hari kan kita baca gini lah koran di hari Sabtu, tuh, misalkan paling banyak tuh berita-berita koran kuning. Apa-apa itu datanya dari beliau. Sekarang coba, kalau itu ditindaklanjut harus berbanding lurus kan ketika data banyak yang diproses banyak. Sekarang di peradilan, di polisi datanya nggak ada. Apakah itu kan? persoalannya Mariana? Iya. Ketidakcukupan undang-undang sehingga akhirnya tidak diproses dengan baik atau berlama-lama akhirnya? Karena budaya kita masih melihat rumah tangga itu bukan urusan politik. Sehingga ketika dia menjadi legislasi, jadi aturan, dia dianggap bukan apa-apa. Nah, jadi korban jatuh kan banyak. Sebetulnya masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah kita yang sangat pribadi itu adalah masalah politik. Karena itu makanya ada undang-undang PKDRT. Tapi memang itu banyak kelemahan dan Komnas Perempuan sedang melakukan review karena ada kasus justru suami yang menuntut istri yang karena dia sekolah lagi dianggap menelantarkan rumah tangga dan istrinya dipenjara. Nah, ada ya? Diulang lagi Mbak. Jadi ada suami menuntut istri karena istrinya kuliah lagi dianggap menelantarkan keluarga dan istrinya dipenjara. Itu terjadi. Jadi persoalannya adalah interpretasi terhadap aturan itu harus berbasis dengan perspektif gender dulu gitu. Nah di Indonesia kan gimana mau belajar gender aja nggak ngerti. Kalau mau setara seperti itu berapa banyak laki-laki yang harus dipenjara ya? Beberapa konvensi internasional kita ratifikasi masalah itu loh banyak. Oke, boleh saya potong terlebih dahulu ya obrolan ini boleh saya potong terlebih dahulu Ibu Ratna karena saya harus break terlebih dahulu. Anda pemirsa jangan kemana-mana, berikan komentar Anda di www.anyustvmobile.com terkait dengan kekerasan kepada perempuan. Kita kembali sesaat lagi. Baby,